Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, kopinya saya buat super light. Jadi ini bentuknya kayak teh ya, nggak light. Baik, topik yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang SDM ya. HR, Human Resources for Startup. Ini kebetulan topik yang akan dibahas di kelas saya pagi ini. Saya ngajar di MBA, kemudian ini akan menjadi bahasan yaitu tentang HR ya, Human Resources. Pas saat yang sama juga di sebuah grup chatting, grup Telegram dibahas tentang ada kebiasaan unicorn Indonesia yang hanya meng-hire dari lulusan universitas tertentu. Mulailah dibicarakan kenapa demikian, kenapa enggak pemerataan dan seterusnya. Nah, saya bilang saya disclaimer dulu ya, saya dosen ITB, jadi ini mungkin bias dengan ITB satu. Yang kedua, saya memang banyak membantu perusahaan atau instansi melakukan rekrutmen untuk SDM terkait dengan IT. Harusnya kemarin juga melakukan rekrutmen, tapi kok nggak ada kabar lagi ya, jadi saya belum tahu ya. Nah, sekarang kenapa demikian? Kenapa perusahaan banyak yang hanya meng-hire dari universitas tertentu, yang lainnya harus diuji dengan lebih ketat? Sederhana, karena banyak lulusan dari perguruan tinggi yang lain ya, bukan ITB, bukan UI, bukan UGM gitu, itu memang capability-nya rendah gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau paling gampang, saya tuh sering kalau ngetes ke orang-orang, saya tanya, coba buatkan program sederhana dalam bahasa apapun, atau idenya adalah mengurutkan dua buah bilangan ya, yang kecil menjadi dari kecil ke besar misalnya gitu ya, mengurutkan dua bilangan bulat ya, integer dari kecil ke besar gimana. Terus atau melakukan swapping A, jadi ada variabel A sekian, variabel B sekian, ditukar A dengan menjadi B menjadi A. Yang lebih menarik kalau tanpa temporary variable dan seterusnya. Kalau dari kebanyakan tidak bisa. Ini sungguh sangat aneh ya. Kita belum bicara tentang testing untuk perusahaan semacam Google di Amerika Serikat sana ya, yang mungkin pertanyaan lebih susah ya. Ini pertanyaan yang mendasar aja nggak bisa. Mendasar seperti ini tuh sebetulnya menunjukkan logika berpikir ya. Kan itu juga logika berpikir algoritma yang sederhana gitu. Itu aja nggak bisa, apalagi kalau nanti kita bicara dengan kompleks data structure atau algoritma yang lebih kompleks gitu ya. Nah, itulah sebabnya perusahaan tidak mau meng-hire lulusan seperti itu. Karena perusahaan nanti akan membutuhkan waktu ya mungkin 3 sampai 6 bulan ya untuk ngajarin itu. Dengan catatan anaknya ini memang punya bakat, yang punya dasar foundation atau karakter yang baik. Kalau dia udah nggak punya, lebih repot lagi bagi perusahaan. Maka perusahaannya nggak mau, biasanya nggak mau nerima yang seperti itu ya. Jadi kalau di Bandung ini yang favorit tentu saja kayak ITB, Telkom University itu dianggap favorit karena memang kualitasnya bagus-bagus mahasiswanya, lulusannya. Tentu saja ada kontranya juga gitu ya. Tapi secara umum itulah ya yang menyebabkan kenapa perusahaan besar hanya meng-hire itu tadi ya, lulusan-lulusan dari TB, UI dan seterusnya. Bagaimana dengan tempat-tempat lain? Sebetulnya apakah ini banyak sekolah-sekolah komputer ya, kampus komputer, sekolah juga. Kenapa mereka tidak bisa menghasilkan begitu? Ya menghasilkan maksudnya lulusan yang berkualitas karena ya ini dua hal ya, dosennya nggak mau ngajarin dengan serius, cuma ngajar gitu aja. Mahasiswanya juga tidak mau belajar secara serius. Contoh nih tadi contoh saya itu adalah soal rekrutmen yang sederhana pertanyaannya. Saya juga pernah melakukan rekrutmen ini kan, perusahaan saya misalnya perusahaan security ya. Ada yang ini kita tanya misalnya, bisa programming nggak? Atau gini, pernah belajar bahasa programming? Pernah belajar pemrograman nggak? Pernah. Bahasa apa yang pernah diajarin? Bingung dia.
Ini, saya waktu itu membuatnya tugas pemrograman web pasti PHP ini ya. PHP ya? Oh iya bener Pak, bener Pak PHP. Ya ampun, sampai bahasa pemrogramannya nggak ingat. Gimana ya? Belum ditanya shell script ya. Oke. Nah kalau PHP misalnya ditanya lagi, kalau PHP itu buat sendiri pakai framework atau buat dari scratch sendiri gitu. Bingung dia. Dijelasin sedikit pakai framework nggak? Maksudnya framework apa ya? Oke gini. Pernah pakai apa gitu, paket apa gitu. Apa gitu apa sih? Code Igniter, CI. Ini zamannya dulu ya. Sebenarnya itu ya CI terus apa sebenarnya Laravel segala macam gitu ya. Nah, itu pun mereka nggak ngerti ya, atau bahkan pernah diajarin tetapi tidak melekat. Nah, itu dia. Itu kesalahan dari mahasiswanya. Di luar itu, tentu saja tidak memungkinkan kita mengajarkan mahasiswa semuanya ya. Kalau diajarin semuanya mungkin lulusnya bisa 7 tahun kali ya harus belajar. Karena banyak yang harus dipelajari. Nah, bagaimana tentang misalnya belajar bahasa Golang, JavaScript, C, C++ misalnya ya, kalau Anda misalnya terjun hardcore programming yang harus mendevelop macam-macam gitu kan ya. Belum lagi nanti bahasa-bahasa yang ya quote unquote baru lagi ya. Nah, gimana caranya gitu? Ya, berarti harus belajar sendiri di luar sekolahan. Karena kalau belajar di kampus jelas nggak akan ngejar. Teman-teman Anda atau bukan teman Anda, peers Anda di luar negeri itu begitu. Sebagai contoh, ini berapa tahun yang lalu, udah lama. Tahun 2000 kali ya. Saya waktu itu cari Java programmer yang punya pengalaman lama. Ya, karena kami waktu itu mengembangkan software untuk toko musik digital saya. Berarti itu sekitar tahun 2005 atau 2006 kali ya, 2005 2006 gitu. Mau pakai Java, back-endnya nggak ada yang bisa waktu itu. Karena kami mencari Java programmer yang punya pengalaman lama, ya katakanlah 5 tahun. 5 tahun itu ini ya, arbitrary, tapi maksudnya pengalaman gitu ya. Malah kita dapatnya dari India. Sangat lucu ya. Tapi itu menyediakan realitas demikian gitu. Programmer India ada yang punya pengalaman demikian. Itu kalau Anda lihat juga di tutorial YouTube kan banyak ya dari India. Karena demikian ya, mereka memang sekolahnya luar biasa untuk di IT ya. Balik lagi. Jadi kalau Anda sekolah di kampus, maka ikutlah proyek dosennya, ikutlah praktikal ya, mengembangkan macam-macam, sehingga ketika ditanya pemrograman tadi yang pertanyaannya sederhana seperti tadi, ya gampang karena sudah pernah melakukan, ya nggak pernah mikir lagi. Itu kayak seorang yang udah biasa naik motor ditanya, kamu bisa naik motor nggak dari sini ke sana? Iya lah, bisa lah. Udah, kenapa? Ya karena sudah sering Pak, sudah pernah Pak gitu ya. Jadi sama ya tadi dengan pemrograman demikian. Nah, HR itu demikian ya. Nah, tantangan tambahan bagi perusahaan startup adalah duitnya nggak banyak. Jadi kalau mau hire programmer yang sudah berkualitas, yang mungkin udah jam terbangnya tinggi, duitnya nggak cukup. Mau ngambil orang-orang yang baru lulus, ininya banyak ya, tantangannya banyak. Kita harus mengembangkan macam-macam yang bahkan seharusnya membutuhkan orang-orang yang punya jam terbang tinggi. Jadi idenya baru yang startup itu mungkin bahkan harus mengembangkan software yang lebih hebat daripada software dari perusahaan yang udah jadi gitu ya. Jadi dilemanya begitu ya. Lapangan pekerjaan jadinya apa? Ada banyak. Hanya Andanya aja orangnya nggak ada. Itulah kadang-kadang kita suka bilang ya paradoks ya. Jadi susah sekali ya. Lapangan pekerjaan banyak, orang nggak ada, lulusan perguruan tinggi atau sekolah terkait dengan komputer banyak. Salahnya di mana? Salahnya banyak ya tadi. Dosennya nggak benar, mahasiswanya nggak benar, kurikulumnya nggak benar, gitu ya. Dan semuanya itu menjadi beban bagi perusahaan. Ya, sorry to say ya, kasihan juga bagi perusahaan-perusahaan gitu yang harus menanggung ini semua. Nah, untuk meringankan beban itu maka kita ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu, ngabisin ini dulu. Kopinya nggak banyak loh ini. Dan kopinya sampai habis bis. Karena difilter dengan filternya Pak Budi, BR
Smooth Filter BRSF. Oke ya, semoga Anda terinspirasi dengan ini, belajar ya dengan baik, bereksperimen dengan baik, kuasai bahasa pemrograman yang keren-keren.